Ini bautnya udah saya gerinda. Jadi kalau yang udah saya gerinda itu seperti ini. Terus yang belum digerinda dia seperti itu. Jadi tujuannya digerinda itu supaya bisa dicopot. Nah, nanti bisa dimasukin obeng min. Nanti dia bisa diputer. Kalau yang aslinya kan seperti yang bawah ini, nggak bisa pakai obeng min, nggak bisa obeng plus, nggak bisa. Nah ini kalau udah digerinda dia seperti ini. Nanti tinggal pakai obeng min aja diputer. Coba saya copot. Nah ini kalau udah kayak gini dicopot ya mudah. Nah, kalau yang aslinya kan nggak ada. Nah ini dia. Oke, sekarang nanti digerinda lagi yang sebelah sini. Yang sekarang ini dia sebelah sini udah saya gerinda juga. Nanti tinggal nyopot aja. Nah ini udah saya gerinda. Ini tinggal dicopot aja. Nah, kalau dia digerinda ini lebih mudah. Oke. Nah ini udah dicopot. Jadi nanti ini nggak dipakai, nanti diganti yang kontak keles. Kontak kelesnya belum saya buka. Sekarang nih kontak keles sudah saya pasang. Ya, ini kontak keles sudah saya pasang. Terus ini nanti ada soket-soket sama kabel. Ini soket ini nanti dicolokin ke modul SCU-nya. Modul SCU-nya mana nih? Oke, ini modul SCU-nya. Jadi yang soket ini nanti dicolokin ke modul ininya. Nah, ini tinggal dicolokin. Nanti tinggal dicolokin seperti ini. Terus ini untuk kabel-kabel kuning ini ke lampu sen. Ini ke lampu sen kanan dan kiri. Ini masangnya kebalik nggak masalah. Jadi kalau lampu sen kanan kiri ini di Yamaha tuh di sini. Nah ini colokan lampu sennya. Ini kan dia arahnya kan ke lampu sen nih, kabel yang ini nih. Nah ini ke bawah ini yang lampu sennya, yang ke bawah nih. Nah ini kabelnya, terus ini soketnya. Jadi yang kabel kuning ini nanti dipasang ke kabel yang warna hijau tua ini. Jadi dipasang ke yang hijau tua ini. Yang kuning ini kebalik kanan kiri nggak masalah, tapi masangnya di warna hijau tua, jangan yang hitam ya. Kalau yang hitam nanti koslet. Jadi kalau koslet nanti sekring motornya putus, jadi nggak akan ngerusak dari modul. Jadi modulnya ini nggak akan rusak, kontak keles juga nggak akan rusak, paling cuma sekring motor aja yang putus jika salah pasang. Nah ya, jadi yang dipasang ke yang ini ya, yang hijau tua. Ini masangnya kanan dan kiri. Terus yang kiri itu warnanya coklat tua. Nah yang ini saya copot soketnya. Ini punyanya lampu sen. Nah ini dari atas juga bisa. Nah ini warnanya coklat tua dia. Jadi ini ada warna hitam sama coklat tua. Nanti yang dipasang yang ke coklat tua. Jadi yang kabel kuning itu tadi dipasang, disambung jadi satu ke coklat tua ini. Terus kabelnya di soket ini ada kabel warna merah pendek ini. Merah pendek ini nggak dipakai, ini nanti disolasi aja. Jadi yang merah pendek ini buat duplikat remote. Jadi jika remote-nya hilang atau jatuh, misalkan kita pengen beli lagi, nanti cara settingnya ini dipasang ke positif aki. Nanti video cara pasang duplikat remote ini biasanya udah saya kirim juga. Jadi ini nggak dipakai, ini hanya dipakai buat duplikat remote. Terus kabelnya ada ini. Ini ada soket. Ini soket ini nanti dipasang ke standar samping. Soket ini dia dari sini, dia dari modul ini. Jadi ini ada modulnya. Modulnya ini modul anti jumper. Jadi di Yamaha itu kan kalau dia buka jok, kalau kita lupa matikan itu kontaknya dia bisa diputar-putar. Tapi kalau off kayak gini nggak bisa. Tapi kalau kita nanti buka jok, dia posisi open kan buat buka jok sama bensin tuh.
Nanti kalau lupa matikan itu kontaknya bisa di onin. Tapi kalau ada modul ini, modul immobilizernya ini, nanti motor tetap gak bisa nyala. Jadi jika remote jauh, motor tetap gak bisa nyala. Jadi ini ada modul immobilizernya. Modul immobilizer ini ada soketnya. Soketnya nanti dipasang ke standar samping, tinggal dicolokin aja. Yang standar samping dia ada di sebelah sini. Nah, standar samping ini soketnya warna biru tua ini dia. Nah, nanti tinggal dicolokin aja yang ini. Nah, ini dicolokin ke sini. Di penjualan saya itu ada yang harga murah. Harga murahnya dia, yang harga murah dia nggak ada immobilizer. Tapi yang ini nanti kalau yang harganya kalau nggak salah beda 300.000. Jadi kalau yang harganya lebih mahal ada immobilizer ini. Tapi untuk NMAX saya kasih semua. Biasanya cuma di Aerox ada yang nggak pakai ini juga ada. Harganya lebih murah 300.000. Tapi nggak ada immobilizernya ini. Kalau di NMAX ini dia pakai immobilizer semua. Tapi tergantung pilihan. Ada yang pengen pakai ini juga ada, yang nggak pakai juga ada. Tapi untuk lebih aman sih pakai. Jadi misalkan kabelnya di jumper atau diapain, motor tetap nggak bisa nyala kalau remotenya jauh. Terus ada kabel apa lagi? Ini ada kabel saklar. Ini saklarnya buat mode darurat. Jadi jika remotenya jatuh atau hilang, motor masih bisa dipakai jalan dengan memasukkan kode PIN. Jadi jika ini dipencet, nanti dia di sini ada lampunya yang nyala. Ini warna biru biasanya. Nanti buat mode darurat. Nanti mode darurat juga saya praktekkan. Biasanya juga saya kirim ke pembelinya juga. Ini dipasang di bawah sini biasanya. Saya ikat di bawah sini. Tujuannya kalau misalkan remote-nya jatuh atau hilang, jadi kita nggak perlu bongkar motor. Jadi tinggal langsung dari tangan di bawah langsung dicetekin. Kalau orang lain tahu tetap nggak bisa nyala, soalnya dibutuhkan PIN. Jadi misalkan orang lain tahu nih ada saklar di bawah sini, nanti dicetekin kayak gini, motor tetap nggak bisa nyala, soalnya masih dibutuhkan PIN. Jadi orang lain tahu nggak masalah, soalnya dia kan nggak ada PIN-nya. Jadi yang bisa nyalakan hanya yang punya PIN-nya aja. Oke, sekarang nanti kita rapikan, kita pasang. Oh ya, ini ada soket juga. Ini soketnya ini ke kontak. Nah, nanti tinggal colokin ini aja. Ini kan udah ada pasangannya. Ini soket dari kontak keles. Nah, ini kan dari kontak keles nih soketnya. Nanti dicolokin ke soket yang dari motor. Nah, ini tinggal dicolokin aja ini. Terus ada buzzer. Untuk buzzer ini buat suara alarmnya. Nah, ini biasanya nih dipasang di atas. Ini juga bisa, kabelnya masih panjang. Untuk modul juga biasanya ditaruh di atas ini, nanti diikat di besi sini juga bisa. Untuk modul SCU-nya ini juga ditaruh di atas. Oke, terus nanti saya buatkan ini apa? Video buat mode daruratnya juga. Mode darurat nanti tinggal ditarik aja. Oke, saya sekarang masang yang ini dulu. Untuk mode darurat nanti dulu. Ini untuk pemasangan kontak keles sudah selesai, jadi kabel-kabelnya udah terpasang. Oh iya, tadi ada satu kabel yang kelewat, ada kabel hitam. Kabel hitam ini disambung ke ground. Jadi di sini dipasang ke ground besi ini, kabel hitam ini. Ini udah saya pasang semua, yang ke lampu sen kanan dan kiri. Terus yang ke soket standar samping juga sudah. Modul juga udah saya pasang. Modul ditaruh di atas sini. Sama buzzer alarm ada di sini juga. Terus modul immobilizer di sini, di bawah sini modul immobilizernya. Terus untuk saklar mode darurat nih ada di sini. Jadi kalau mode darurat nggak perlu bongkar motor, cukup langsung dari bawah sini bisa dinyalakan. Oke, untuk mode darurat biasanya juga saya kirim videonya. Sekarang membuat ini pembuka darurat. Jadi jika ada masalah dengan sekring atau aki kan nggak bisa buka jok, nggak bisa muter kontak kelesnya yang dari sini. Jadi kalau ada masalah dengan aki atau sekring, ini nggak bisa dipakai. Jadi untuk membuka joknya harus pakai tambahan. Jadi di sini itu ada ininya. Ini saya copot pengaman pembuka joknya. Ini saya copotin. Nah, yang ini yang dari motor ini nanti diganti pakai ini kabel tis. Nah, ini kan yang dari motor hanya seperti ini, nanti kita ganti seperti ini. Jadi nanti diiketin. Dan nanti dibuatkan seperti ini. Terus dipasang di kawatnya ini.
Kan di sini ada kawatnya, kelihatan nggak nih? Nah, yang kawat ini. Ini coba saya pasang, nanti kita tarik dia otomatis terkunci. Nah. Oke, ini udah terkunci. Jadi kalau ini kabelnya kita tarik, yang kabel tisnya kita tarik, nanti dia joknya kebuka. Oke, ini udah terkunci. Jadi sistem kerjanya sama dengan ini, dia mengunci yang ini. Jadi ini juga udah terkunci. Oke, ini kita tarik ke bawah sini, dimasukin ke sini. Nah, ini untuk kabel kawat pembuka darurat udah saya pasang. Jadi ini hanya pakai kabel tis saja seperti ini. Jadi ini udah saya pasang, saya sambung ke depan sini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan terjadi masalah dengan sekring atau aki, kita cukup buka yang bagian sini, yang ini nih, cover yang bagian ini aja. Ini dibuka, nanti tinggal ditarik yang ini. Oke, kita coba tutup ya joknya. Nah, ini joknya udah ketutup, nggak bisa. Jadi kalau ada sesuatu tinggal ditarik ini aja. Ini dari depan. Nah, dia joknya kebuka. Jadi ini untuk mempermudah. Paling ini setahun sekali juga belum tentu dipakai. Ini hanya dipakai kalau ada akinya soak atau ada masalah dengan sekring. Jadi ini paling setahun 2 tahun juga belum tentu dipakai ini. Tapi ini hanya buat jaga-jaga aja. Soalnya kalau di pemasangan saya tetap saya buatin seperti ini. Jadi ini untuk mempermudah. Coba kita tarik lagi. Nah, dia kebuka. Nah, oke, ini udah selesai semua, tinggal masang bodi-bodinya. Oke, nanti saya praktekin yang ini apa, fitur immobilizer. Oke, ini coba kita praktekin aja ya. Ini kan buat buka ini apa? Ini remote-nya di sini. Oke, ini remote-nya. Kita coba nyalakan. Lihat sekali. Ini buat buka jok sama bensin kan ya. Jadi kalau kita udah buka jok sama bensin, terus kita jauhkan remote, dia kan belum dimatikan tuh. Ini buat buka jok. Ini kalau belum dimatikan masih bisa di on off. Ini kita coba jauhkan remote-nya. Kita coba taruh sini. Nah, dia ada bunyi. Kalau ada bunyi dia udah ngunci. Tadi kan ada bunyi, itu ngunci. Jadi kalau kita lupa matikan kontaknya ke off, ini kan ada tulisan open nih. Nah, ini ada tulisan open dia. Jadi kalau kita lupa matikan ke off, diputar ke off, motor tetap nggak bisa dinyalakan. Meskipun speedonya on. Misalkan ada yang iseng nih dihidupin. Nah, punyanya Yamaha itu seperti itu. Jadi kontaknya bisa di onin kalau posisi open. Nah, ini speedo udah nyala. Cuma kalau ada fitur immobilizer, motor nggak bisa di starter. Ini kita coba starter. Nah, dia nggak mau nyala. Padahal speedonya udah on juga. Nah, lampu juga udah nyala juga. Jadi ini fitur immobilizernya ini berfungsi seperti ini. Jadi jika lupa matikan kontak, motor tetap nggak bisa dinyalakan. Oke, ini kita coba matikan lagi. Remote-nya sekarang coba kita deketin. Nah, remote kita deketin. Kalau remote-nya dekat seperti ini, otomatis bisa dihidupin. Oke, kita coba ya. Ini speedo juga udah nyala. Kita starter. Nah, bisa nyala. Jadi fitur immobilizernya tuh bekerja seperti itu. Jadi misalkan kontaknya di jumper atau kita lupa matikan kontak, motor tetap nggak bisa dinyalakan. Soalnya fitur immobilizernya aktif. Nah, biasanya kalau yang dijual itu ada yang pakai immobilizer atau ada yang enggak juga. Tapi kalau pakai yang NMAX ini semuanya udah saya kasih immobilizer semua. Di penjualan saya saya kasih immobilizer semua. Jadi biar lebih aman ini. Oke, sekarang ini video cara pasang udah selesai. Ini nanti kita tinggal pasang bodi-bodinya aja. Ini untuk yang berminat silahkan di calling aja. Ini bisa dipanggil Jabodetabek sampai Karawang, Sukabumi, Cianjur juga bisa.
Tapi ini saya lagi libur pulang kampung. Untuk libur pulang kampung ini saya ada di Jawa Timur. Ini bisa dipanggil sekitar Jawa Timur sama perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Sampai Semarang, Solo pun juga bisa ini. Untuk yang luar kota bisa transaksi via Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Link pembelian ada di deskripsi.